Kamu tidak sengaja melihat update story media sosial teman-teman lama kamu sedang berkumpul. Kegelisahan pun muncul. Kenapa kamu tidak diajak ya? Apakah kamu ada salah atau kekeliruan tertentu terhadap teman-teman sehingga tidak diajak ketika sedang berkumpul? Kayaknya pikiran-pikiran semacam itu sering terlintas di benak kamu kan jika mendapat kejadian demikian. Itu adalah salah satu hal dari banyak sekali peristiwa dalam kehidupan yang sering banget buat kita jadi merasa banyak pikiran atau biasa kita kenal dengan overthinking. Hari demi hari kok rasanya makin sulit banget ya jalani kehidupan ini. Tapi apakah memang benar keadaannya demikian? Atau barangkali itu cuma sekedar yang ada di pikiran kamu. Lalu, kira-kira bagaimana ya Islam melihat keadaan seperti ini? Istilah overthinking kayaknya jadi sebuah kata yang bolak-balik masuk telinga kamu kan belakangan ini. Atau mungkin kamu adalah salah satu orang yang mengalaminya. Banyak banget orang-orang di luar sana punya masalah kehidupannya masing-masing. Mulai dari masalah ekonomi, pertemanan, pendidikan, hingga keluarga. Kayaknya nggak terlalu berlebihan kalau kita sebut overthinking saat ini udah kayak pandemi dalam penyakit biologis. Suatu gejala yang telah berjangkit di mana-mana alias tidak mengenal batas geografis. Kalau kamu cek media sosial, udah kayak nggak aneh kan kita ngelihat banyak orang yang ngeluh sama kehidupannya. Banyak banget sesuatu yang dipikirkan di dalam kepalanya padahal belum tentu itu bakal kejadian. Mungkin juga termasuk kamu. Sebagai seorang muslim atau muslimah, kamu pasti juga pernah mengalami keadaan demikian nih. Kepala serasa mau pecah karena banyak banget sesuatu yang kita pikirin. Mayoritas sih hal-hal yang negatif. Nah, di dalam dunia psikologis, hal seperti itu ada istilahnya loh. Namanya ruminasi. Situasi dalam dunia psikologi yang dikenalkan oleh seorang psikolog bernama Susan Nolan Huxama. Sebuah keadaan di mana kita selalu berulang-ulang memikirkan sesuatu dengan cara yang tidak produktif seputar masa lalu. Biasanya selalu dibarengi dengan nuansa kecewa dan kebencian. Contohnya kayak gimana sih? Misal, IP kuliah kamu di semester awal sempat jatuh. Hal itu akhirnya jadi semacam memori di dalam pikiran yang ngebuat kamu berulang kali selalu terperangkap akan kegagalan tersebut, merasa tidak maksimal menjalani perkuliahan dan akhirnya kecewa, marah, dan mengutuk diri sendiri atas keadaan tersebut. Contoh lain bisa kamu lihat dalam dunia pekerjaan. Presentasi kepada lead kamu minggu lalu mendapat komentar minor dari rekan-rekan, bahkan memperoleh feedback yang negatif. Ini membuat kamu merasa sangat bersalah dan tidak percaya diri untuk tugas selanjutnya. Kegagalan presentasi depan lead di waktu yang lalu terus membayangi kamu yang diliputi dengan kekecewaan dan kemarahan. Kenapa kamu bisa gagal dalam presentasi tersebut? Contoh-contoh tadi adalah wujud dari ruminasi yang mengarahkan kamu selalu merasa overthinking dan tidak optimis menjalani kehidupan ke depan. Lalu, hal-hal apa sajakah yang biasanya menjadi bahan overthinking kamu sebagai seorang muslim dan muslimah selain kejadian di masa lalu? Ada dua lagi nih, masa kini dan masa depan. Bicara soal masa kini, banyak sekali orang di luar sana atau termasuk kamu juga yang merasa situasinya sekarang dirasa belum tepat atau ideal seperti apa yang telah diinginkan sebelumnya. Pasti kamu sering bertanya kepada diri sendiri, apakah pekerjaan aku saat ini sudah tepat? Mengapa ya aku memilih jurusan kuliah yang sekarang? Kok rasanya nggak nyaman menjalaninya? Lalu berkaitan dengan urusan hablum minanas atau relasi dengan sesama manusia lewat pertemanan, kamu juga sering memikirkan, kenapa ya teman-teman lama kamu sudah jarang untuk mengajak temu kangen nih? Sekedar untuk bercakap-cakap saja, ngomongin soal kehidupan sekarang. Hal-hal tersebut yang diliputi overthinking berlebihan seringkali melahap mood bahagia kamu loh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita soal menghindari prasangka buruk dalam kehidupan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Intinya apa? Overthinking sama sekali tidak membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan kamu. Entah itu pekerjaan, pendidikan, atau pertemanan. Justru sebaliknya, overthinking yang terus-terusan kamu pelihara akan berpengaruh terhadap penentuan keputusan hidup kamu di masa yang akan datang. Seperti apa contohnya?
Jika sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana overthinking mengganggu kehidupan muslim dan muslimah di masa sekarang, selanjutnya kamu akan lihat bagaimana hal tersebut juga mengganggu kehidupan yang akan kamu hadapi ke depannya. Coba kita pakai contoh dengan konteks yang sama mungkin ya kayak sebelumnya, yakni di dunia pekerjaan. Mungkin karena ketidakmaksimalan yang kamu alami saat presentasi sebelumnya, kamu mulai berpikir kalau di pertemuan selanjutnya ada kesempatan untuk presentasi produk lagi, kamu akan mencoba menghindar dari tugas tersebut karena takut akan kegagalan sebelumnya. Inilah yang akhirnya disebut sebagai kesalahan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Overthinking yang kamu alami perlahan menggerus kepercayaan diri kamu terhadap kesempatan yang akan kamu hadapi ke depannya. Ini sangat tidak baik untuk progres kamu di dalam kehidupan. Apa kamu tidak ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan sesuatu kepada hambanya yang terus berusaha dan menjauhi prasangka di surat An-Najm ayat 39? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Makna dari ayat tersebut apa pada akhirnya? Kamu akan memperoleh segala jerih payah kamu jika kamu berani mengambil keputusan dan berikhtiar terus mengejarnya. Lalu bagaimanakah menghadapi keadaan overthinking yang terus-menerus hinggap di pikiran kamu sebagai muslim dan muslimah? Tidaknya 3 hal ini bisa membantu kamu untuk menjauh dari situasi tersebut, yakni dengan rileks menjalani kehidupan, kemudian cari dan dapatkan perspektif baru soal overthinking dan menjalani hidup kamu, dan terakhir yang paling penting adalah selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua masalah yang sedang menimpa diri kamu. Rileks. Untuk mengatakannya serasa mudah ya, tapi barangkali buat kamu yang hari demi hari diliputi dengan overthinking menggalayat dalam pikiran, ini menjadi hal yang sulit. Tapi apa salahnya juga kan buat mencoba? Kamu nggak perlu melakukan hal-hal yang rumit kok untuk memperoleh keadaan rileks dalam diri. Praktikkan saja hal-hal yang sebelumnya jarang untuk kamu lakukan. Misal, jalan kaki setiap pagi ba'da sholat subuh. Selain udara segar yang kamu dapat, kamu juga bisa memperoleh ketenangan di pagi hari sambil melihat aktivitas orang-orang di pagi hari seperti para pedagang yang baru pulang dari pasar, atau melihat ibu-ibu penjual nasi uduk yang sedang menjanjakan dagangannya. Kemudian usaha kedua kamu bisa temukan lewat cari perspektif baru dalam kehidupan. Coba kulik bagaimana caranya menghadapi overthinking. Untuk hal ini kamu bisa manfaatin Kalbu sebagai sebuah apps mental well-being yang di dalamnya banyak banget modul-modul pembelajaran yang bentuknya ada teks, audio dan video yang isinya membahas bagaimana caranya menghadapi problem kehidupan termasuk overthinking dengan pendekatan klinis dan religius. Terakhir dan paling penting adalah terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi permasalahan hidup yang terus-menerus akan kamu hadapi ke depannya, termasuk overthinking. Husnudzon atau berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menjadi salah satu upaya penting untuk kamu mengurangi overthinking. Mengapa demikian? Dengan berprasangka baik terhadap takdir Allah akan membuat kamu sebagai hambanya bisa menjalaninya dengan ikhlas apa yang telah ditetapkan olehnya, termasuk masalah dalam kehidupan yang terus berdatangan. Sebaliknya, jika kamu menaruh prasangka buruk terhadap Allah, keadaan overthinking lah yang akan terus menyelimuti pikiran kamu. Untuk hal ini, kamu juga bisa lihat modul Kalbu dengan tema overthinking versus husnudzon yang isinya berupa konten audio animasi yang insya Allah akan menjadi pedoman untuk kamu menghadapi problem overthinking. Niscaya dengan upaya kamu terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang ikhlas, overthinking yang terus-menerus menempel di pikiran kamu akan berkurang perlahan. Saat kamu merasa alur perjalanan hidup kamu terasa cukup sulit dan agak terjal, tidak apa-apa untuk rehat dan istirahat sejenak. Rehat bukan berarti kamu telah berhenti mengejar apa yang sedang kamu upayakan, tetapi hal itu adalah cara berikhtiar untuk terus mendapatkannya dan momen bagi kamu untuk mengurangi kekalutan dan overthinking yang kadangkala bolak-balik di pikiran kamu. Dan jangan lupa, selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja, tidak seperti apa yang kamu takutkan. Bismillah ya.